hayabina al-lail li an numarisa dirasatana walinuwasil dirasatana fi fid darsi al-jadid ya. Wa insyaallah sanuwasil al-an an ahkamil maf'ul bih. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan masuk kepada hukum-hukum tentang maf'ul bihnya itu ya, atau hukum-hukum tentang objek. Nah, kemarin kita sudah bahas mengenai jenis-jenis dari maf'ul bihnya ya. Pertama sedikit kita mengulas macam-macam maf'ul bih itu. Ingat ada maf'ul bih sharih atau ada juga maf'ul bih ghair sharih. Yaitu maf'ul bih sharih itu maf'ul bihnya yang jelas dan kelihatan ya. Pertama ada yang bersifatnya zahir, ada juga yang bersifatnya domir. Kalau yang zahir itu biasanya nama orangnya disebutkan atau identitas orangnya disebutkan ya, seperti mudarisnya atau tolibnya. Kalau domir ya itu pronomina, yaitu kata ganti orang, itu yang termasuk sharih juga. Berbeda dengan objek yang ghair sharih, objek yang tidak jelas. Objek yang tidak jelas itu yang pertama objeknya itu yang ditakwil sebagai masdar ya, dan juga yang ditakwil sebagai mufrad, tetapi dia itu jumlah. Biasanya dia dari kata kerja ya. Nah, baik. Kita akan langsung masuk kepada hukum-hukum maf'ul bih. Itu sebetulnya dimulai dari yang ini ya, yang kemarin sedikit kita ulas. Ahkamul maf'uli bihi, hukum-hukum maf'ul bih. Pertama, innahu yajibu nasbuhu, bahwa objek itu atau maf'ul bih itu wajib nasabnya ya. Ingat, nasab itu bukan berarti fathah selalu ya. Tetapi fathah itu adalah tanda yang paling utama ya. Berbeda dengan tanda yang cabangnya atau alamatul far'i ya, tanda-tanda nasab yang far'i itu nanti bisa dengan iya, bisa dengan kasroh, bisa dengan iya nun ya, dan selain daripada fathah. Kemudian yang kedua, innahu yajuzu hazfuhu lidalilin, bahwa boleh membuang objeknya apabila difahami atau apabila ada petunjuk. Nah, kemudian yang ketiga, innahu yajuzu hazfu fi'lihi lidalilin, bahwa boleh membuang kata kerjanya lidalilin apabila ada petunjuknya atau apabila memang dimafhum atau difahami kalimat tersebut. Dan yang nomor 2 sampai nomor 3 ini, yaitu yang dibuang, biasanya memang pada kata pertanyaan atau pada jawaban ya. Nah, jadi biasa dibuang. Karena apa? Karena tidak perlu menyebutkan kembali pertanyaannya ya, atau mengulang pertanyaannya. Jadi biasanya bisa dibuang kata kerja dan juga bisa dibuang objeknya ya. Itu pembahasan yang kemarin ya. Untuk detailnya bisa dilihat di rekaman sebelumnya ya, selalu diupload ya. Insya Allah tidak akan ketinggalan. Baik, kita sekarang lanjutnya kepada hukmu takdimil maf'uli bihi wa ta'khirihi. Hukum mendahulukan objek dan juga hukum mengakhirkannya. Jadi di sini bahwa ternyata objek itu ada yang diawalkan, ada juga yang diakhirkan gitu ya. Innal asla fil maf'uli. Nah, kita baca dulu di sini deskripsinya. Innal asla, sesungguhnya asal fil maf'uli pada objek itu ayyata akhoro anil fi'li wal fa'ili, bahwa dia itu berada di akhir dari fi'il dan juga fa'ilnya atau subjeknya atau pelaku dari kata kerja. Wa qad yataqaddamu alal fa'ili au alal fi'li wal fa'ili ma'an.
Waqad dan terkadang. Ingat apabila qad ke depannya ada fi'il mudhari, maka cara penerjemahannya itu terkadang ya. Qad yataqaddamu dan terkadang yataqaddamu 'alal fa'ili, mendahului subjeknya, pelakunya atau atas pekerjaannya ya, mendahului atas pekerjaan dan pelaku sekaligus gitu. Jadi gini contohnya, pada teks di bawah ini kalau yang mendahului ada di bagian nomor 2 dan nomor 3. Ini yang aslinya, lihat dulu yang aslinya. Bahwa innal asla, nah ini yang asalnya, wa warisa Sulaimanu Dawuda. Nah ini yang asal. Wa warisa Sulaimanu Dawuda. Kira-kira bagaimana menerjemahkan ini? Mana pelaku dan mana objek pada kalimat yang ini? Pelakunya Sulaiman ya Pak Ustadz. Nah, pelakunya adalah Sulaiman sebagai subjek. Fa'il. Oke, kemudian mana objeknya di sini? Dawuda. Dawud. Berarti Dawuda. bagaimana kira-kira terjemahan wawarisa Sulaimanu Dawuda? Wawarisa teh. Warisa itu Sulaiman mewariskan. Sulaiman telah mewariskan pada kepada Daud. Nah, jadi yang menjadi objeknya itu kalimah Dawuda. Di sini ya, kata kerjanya warisa. Objeknya adalah Dawuda. Wa warisa Sulaimanu Dawuda. Dan Sulaiman telah mewariskan Daud. Jadi yang mewariskan itu siapa? Di sini yang Sulaimanunya. Ini adalah bentuk asli. Bentuk aslinya itu apa? Bahwa objek ada di akhir. Maksud di akhir itu fi'il dulu, kemudian fa'il, kemudian objeknya. Ini yang aslinya maksudnya ya. Jadi nomor 1 ini adalah yang paling umum gitu. Yang paling umum seperti ini. Tatanan dari objek selalu di akhir. Tetapi boleh. Nah ini waqad dan terkadang yataqaddamu 'alal fa'ili. Ini yang kedua. Yang kedua adalah mendahului fa'il. Ini pada teks yang ini ya. Mendahului fa'il. Nah, jadi didahului dulu fa'ilnya. Berarti fa'il ada di akhir. Nah, ini pada nomor 2 contohnya. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu. Bagaimana kira-kira artinya? Ibtala itu mencoba, menguji ya. Tuhannya menguji Ibrahim gitu ya Pak Ustadz. Iya, betul. Wa iza, asalnya wa iza rabbuhu atau wa izibtala rabbuhu Ibrahima. Mana di sini objeknya? Ibrahim. Ibrahim adalah sebagai objeknya, Objek. maf'ul bihnya. Mana pelakunya di sini? Rabbuhu. Pelakunya adalah kata robbu ini ya. Nah, jadi kalau ini contoh yang mendahului fa'il. Jadi fa'il justru diakhirkan. Boleh pola seperti ini pun qad ya. Qad yataqaddamu. Terkadang diawalkan objeknya. Seperti contoh yang ini. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu. Dan ingatlah ketika Tuhannya telah menguji Ibrahim. Nah, ini robbu adalah fa'il dari ibtala ya, robbuhu. Kemudian maf'ul bihnya adalah Ibrahima yang berada justru sebelum fa'il. Pola seperti ini diperbolehkan di dalam bahasa Arab. Membulak-balik pola. Ada juga di sini au alal fi'li wal fa'ili ma'an, atau mendahului fa'il dan fi'ilnya secara sekaligus. Ini yang ketiga.
dia boleh mendahului fi'il dan fa'il secara sekaligus. Itu nah di sini contohnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Bagaimana terjemah yang ini? Dan kepadamu kami beribadah, kami menyembah, dan Iya. kepadamu kami meminta pertolongan. Oke, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Hanya kepadamu atau kepadamu lah kami beribadah atau menyembah, wa iyyaka dan kepadamu lah atau hanya kepadamu lah nasta'inu kami meminta pertolongan. Di sini mana yang jadi objek? Pertolongan. Jadi maf'ul bih. Na'budu sama Kak. Nah, ini domir ka-nya ya. Oh iya. Domir ka-nya. Domir ka di sini justru yang jadikan objek. Karena dia itu sebagai domir yang mansub. Setiap domir yang mansub dan munfasil, domir munfasil itu domir yang terpisah ya, maka harus menggunakan kata iya sebagai penanda bahwa dia itu domir yang terpisah tapi mansub. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, itu menandakan iya di sini domir mansubnya domir yang terpisah, tidak terikat dari kata sebelumnya, tidak terikat secara tulisan atau secara teks gitu ya, maka dia jadi objek yang terpisah karena di sini memang menjadi objek yang didahulukan ya. Iyyaka. Nah, berarti di sini dia mendahului fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'ilnya memang ada di depannya ya, di sini pada kata na'budu. Fa'ilnya domir nahnu ya, kemudian nasta'inu juga di sini fa'ilnya domir nahnu. Nah, itu dia domir ini yang menjadi maf'ul bih mendahului secara sekaligus kata kerja dan juga pelakunya. Pola seperti ini diperbolehkan. Jadi polanya bisa di awal, yaitu maksudnya bisa di akhir ya, bisa sebelum kata pelaku, bisa juga sebelum kata pelaku dan kata kerjanya secara sekaligus. Tetapi kalau asalnya ya memang biasanya di akhir itu secara asalnya. Nah, kemudian ada juga jawaznya, yaitu pembolehannya. Di sini jawazu taqdimil maf'uli bihi wa ta'khirihi. Kapan bolehnya mendahulukan maf'ul bih dan mengakhirkan. Nah, di sini deskripsinya kita baca dulu. Wa yajuzu taqdimul maf'uli bihi 'alal fa'ili wa ta'khirihi anhu fi nahwi, dan boleh mendahulukan objek atas fa'il dan mengakhirkan pada contoh berikut ini. Jadi maksudnya dibulak-balik ya, untuk ungkapan boleh dibulak-balik. Dibulak-balik itu antara maf'ul dan fa'ilnya boleh dibulak-balik. Seperti contoh yang berikut ini, sa'alan nabiyyu rojulan dan sa'alan nabiyya rojulun. Pada kalimat yang pertama, sa'alan nabiyyu rojulan, mana fa'ilnya dan mana maf'ul bihnya? Sa'alan nabiyyu rojulan, di situ apa kira-kira terjemahkan? Sa'alan nabiyyu rojulan. Nabi mendatangi laki-lakinya, Pak Ustaz. Bukan, sa'ala itu bertanya. Oh, Telah bertanya. laki-laki itu bertanya kepada Nabi. Laki-laki itu betul untuk terjemahan kedua, sa'alan nabiyya rojulun. Ingat objek itu dengan fathah di sini, sa'alan nabiyyu rojulan. Oh, ini subjeknya berarti nabinya, Pak Ustaz. Nah, ini subjeknya betul. Subjeknya nabi ya. Berarti objeknya yang mana? Subjeknya nabi. Yang subjek. Berarti objeknya rojulan. Rojulan. Betul sekali. Yang ini betul ya. Sa'alan nabiyyu rojulan. Ini pelakunya nabi. Berarti
Nabi telah bertanya kepada seorang laki-laki. Untuk pola asli begini boleh atau mau dibalik ini adalah pola yang bisa bolak-balik ya. AC/DC gitu ya. Maksudnya bisa dibulak-balik. Nah, kalaupun dibalik boleh kalimatnya sa'alan nabiyya rajulun. Nah, ini pola yang nabinya jadi objek kalau di sini. Sa'alan nabiyya rajulun. Di sini bagaimana cara terjemah yang kedua? Ini berbeda sedikit. Laki-laki bertanya kepada Nabi. Nah, kalau ini laki-laki tersebut telah bertanya kepada Nabi. Di sini yang menjadi objeknya adalah Nabi an-nabi. Nabi Fa'ilnya rajulun. adalah rojulun. Fa'ilnya adalah rojulun, yaitu pelakunya. Nah, jadi ini pola-pola yang bisa di posisi di tengah atau bisa di posisi di akhir. Maksudnya maf'ulnya mendahului fa'il atau maf'ulnya memang ada di akhir. Ini polanya boleh dibulak-balik untuk pola yang pertama ini. Nah, tetapi ada juga di sini pola yang wajib. Wujubu taqdimi ahadihima alal akhiri. Nah, wajibnya mendahulukan salah satu dari keduanya atas yang lainnya. Itu. Nah, jadi mana yang wajib diakhirkan, mana yang wajib diawalkan ada di sini. Sekitar 3 catatan di sini 1, 2, 3 ya. Ada 3 catatan untuk wajib mendahulukan salah satunya. Kalau ini pola yang diperbolehkan. Nanti akan kelihatan pola kok kenapa yang ini diperbolehkan. Sistem bulak-baliknya yang satu tidak diperbolehkan. Sistem bulak-baliknya yaitu maf'ulnya tidak boleh mendahului fa'ilnya. Nah, di sini ada catatannya. Pertama, fayajibu ta'khirul maf'uli 'anil fa'ili fi mayati. Maka wajib mengakhirkan objek dari fa'il pada yang berikut ini. Jadi maksudnya mengaslikan ya bahwa objek diakhirkan. Kan pada aslinya gitu. Maka ini wajib. Catatan yang pertama ini yajibu. Wajib kalau yang ini. Catatan yang pertama ini jenisnya yajibu. Wajib. Catatannya kalau yang ini yang pertama idza khosyal iltibasu. Apabila takut akan bercampur atau tersamar. Idza khosyal iltibasu wal wuqu'u fisyaqi. Jika takut tersamar atau tercampur atau tidak jelas. Wal wuqu'u fisyaqi dan khawatir atau takut terjadi pada keraguan. Gitu. Maksudnya apa? Ragu ini mana objek, mana fa'il, mana objek, mana fa'il. Nah, untuk hal yang seperti itu maka wajib objek diakhirkan gitu, diaslikan aja, jangan membuat bingung orang gitu kalau memang objeknya membingungkan. Contoh gimana objek yang membingungkan? Bentuknya sama. Contohnya ini seperti kata alima Musa Isa. Alima Musa Isa. Lihat pada kata Musa dan Isa atau pada kata yang di depan ini. Akroma bani akhi. Lihat kita perhatikan dua kata berikut ini. Pertama pada kata alima, pada kata Musa dan pada kata yang kedua yaitu Isa-nya. Ini tidak ada penanda secara pasti mana yang mansub, mana yang mana yang mansub, mana yang marfu. Di sini nggak ada yang jelas gitu. Karena mereka kedua-duanya mempunyai kalaupun domah muqaddarah, kalaupun mansub fathahnya fathah muqaddarah. Di sini nggak jelas, nggak ada tanda yang jelas. Sama juga pada ya mutakalim, dia juga tidak menampakkan tanda mansub yang jelas dan juga tanda marfu yang jelas. Kenapa? Karena terhalang oleh ya mutakalim. Nah ini kata ibni dan akhi. Nah, berbeda kalau tidak menggunakan ya mutakalim. Misalkan al ibnu
bisa al-ibnu, bisa al-ibni. Al-akho atau akhon dan akhin itu ada alif kan ketika dia ditanwin ada penanda. Tapi untuk kata seperti ini akan membingungkan ketika diterjemahkan pun akan membingungkan, yaitu alima Musa Isa, telah mengetahui Musa Isa. Ini pelakunya yang mana, objeknya yang mana? Atau seperti akroma bani akhi, anakku, atau terjemahkan dulu kata kerjanya ya, karena kita di sini belum tentu. Misalkan, telah menghormati anakku, saudaraku. Nah, jadi di sini objeknya yang mana, subjeknya yang mana. Apabila di sini takut iltibas, takut tercampur, takut membingungkan, ya, khosyal wuku'u fisyaki, khawatir terjadi pada kebingungan atau keraguan, maka untuk yang seperti ini wajib katanya polanya objek diakhirkan saja. Nah, jadi berarti kalau objek diakhirkan, objeknya yang terakhir. Gitu. Terus Isa dan akhi. Sehingga ketika ada pola-pola seperti ini, tidak akan mungkin kata kerja di depannya, yaitu Musa jadi objek dan ibni jadi objek, nggak akan mungkin karena di sini mempunyai kaidah. Jadi yajibu takhirul maf'ul anil fa'il idza khosyal iltibasi wal wuku'u fisyak. Jika kata-kata yang membuat bingung maka wajib diaslikan kembali, yaitu objeknya diakhirkan. Sehingga di sini bisa kita terjemahkan alima Musa Isa, Musa telah mengetahui Isa. Atau akroma bani akhi, anakku telah menghormati saudara laki-laki ku. Gitu. Jadi di sini untuk kata-kata yang samar seperti ini tidak ada tanda, maka bentuk diakhirkan sebagai objek itu wajib. Itu ya. Untuk kata-kata yang samar wajib diakhirkan. Kemudian untuk yang kedua, yang wajib diakhirkan pada objek itu ayakunal fa'ilu wal maf'ulu domiroini. Ketika fa'il dan maf'ulnya adalah domir kedua-duanya. Nah, ini tidak ada istilah mendahulukan mendahulukan maf'ul ya untuk yang jenis kedua-duanya domir. Yaitu lihat di sini akromtu hu, pelakunya domir. Domir yang mana pelaku pada akrom tuh? Aku telah menghormati beliau seorang laki-laki. Jadi pelakunya adalah hu ya. Tu di sini domir anak. Nah, kemudian maf'ulnya adalah domir huwa yang mansub menjadi hu. Akromtu hu. Apabila fi'il yang mempunyai fa'il yang bersambung seperti ini atau domir mutasil seperti ini ya, domir tu, dan juga nasabnya nasab mutasil, maka ini wajib untuk jenis domir yang berdampingan seperti ini menjadi pola yang asli saja, yaitu fa'ilnya di awal, maf'ulnya di akhir untuk jenis yang kedua-duanya domir. Pelakunya domir, objeknya juga domir. Nah, itu maksudnya. Jadi kedua-duanya domir ya. Lihat pelakunya tu, pelakunya tu, domir maf'ulnya hu, itu kan domir kedua-duanya. Contoh yang kedua, sa'al tu ka. Tu di sini kan domir juga, pelaku. Sa'al tu di sini pelaku berupa domir kan. Di sini juga domir juga. Domirnya dari anta. Ini domir mukhatab. Ka. Nah, untuk yang pola kata kerja begini atau kalimatnya begini, yaitu kedua-duanya domir, pelakunya domir, fa'ilnya domir, objeknya juga domir. Untuk hal yang seperti ini dalam tatanan bahasa Arab itu jangan dibulak-balik dan juga jangan diawalkan objeknya, sudah diaslikan saja. Akromtu hu berarti hu maf'ulnya asli. Sa'altu ka, saya telah bertanya kepadamu.
Ka-nya di sini adalah mu ya, atau dari anta, dan dia objek, ya diakhirkan saja. Kalau yang seperti ini polanya, kedua-keduanya adalah domir. Nah, itu yang kedua-keduanya domir. Kemudian yang pertama itu apa? Adalah yang setiap fa'il dan maf'ulnya iltibas, atau yang samar ya, yang tidak bisa dideteksi itu mansub atau marfu. Nah, itu kemudian kita lihat pada nomor 2 ini, fayajibu takdimul maf'uli anil fa'il. Kalau ini wajib mendahulukan maf'ul. Nah, kalau ini kan wajib mengakhirkan ya. Kita kasih tanda dulu. Ini wujubu takhir kalau yang ini. Ya wajib mengakhirkan, kalau yang ini diaslikan maksudnya. Yang kedua, ini wajib mendahulukan. Yajibu takdim. Fayajibu takdimul maf'uli, maka wajib mendahulukan maf'ul, maksudnya maf'ul bih ya, anil fa'ili, dari pelakunya. Nah, apa saja? Ini hanya satu saja syaratnya. Idat tasola bil fa'ili domirun ya'udu ilal maf'uli. Apabila bersambung dengan pelakunya, apa yang bersambung? Domir yang kembali kepada objeknya. Nah, kita lihat pada contohnya. Maksudnya apa? Kembali kepada objeknya. Nahwu contoh. Akroma sa'idan gulamuhu. Nah, lihat ada domir yang kembali pada pelaku. Kita lihat pelakunya, analisis dulu di sini. Kita terjemahkan dulu sebelum analisis. Akroma sa'idan gulamuhu. Gulam itu seorang pembantu ya, atau terkadang sebutnya juga khodim, juga bisa gulam ya. Karyawan, pekerja atau pembantu ya. Pembantunya akroma sa'idan gulamuhu, telah menghormati kepada Sa'id gitu. Gulamuhu, karyawannya atau pembantunya. Nah, di sini fa'ilnya diakhirkan. Fa'ilnya ke depan. Ini kan pelakunya akroma ya. Akroma ini dia kan butuh pelaku. Pelakunya justru dikedepankan sekali di sini. Nah, itu gulamu. Kenapa diakhirkan seperti itu? Karena ada domir yang kembali, yaitu hu. Hu di sini kembalinya kepada objek. Objeknya yang ini. Gitu, muter gitu. Akroma sa'idan gulamuhu. Jadi untuk pola-pola yang ada mudhof ilaih terhadap domir, domirnya juga yang kembali kepada objeknya, maka bentuk yang seperti ini adalah wajib yang objek itu berada di awal gitu, dan fa'il diakhirkan. Nah, ini beda pola ya. Kalau yang di atas itu polanya wajib diakhirkan maf'ul. Tetapi kalau yang ini objek wajib diakhirkan dan fa'il wajib diawalkan dan fa'il wajib diakhirkan, dengan syarat ada domir yang kembali ke maf'ulnya. Domir mudhof ilaih dari fa'ilnya ya. Fa'ilnya kan di sini gulamu, dia sebagai mudhof, dan hu di sini mudhof ilaih. Ini idhofah ya, gulamuhu ini. Untuk pola seperti ini maka objek wajib diawalkan. Nah, contoh yang kedua di sini, wa izib tala Ibrahima robbuhu. Ini contoh yang pertama tadi ya. Dan ingatlah ketika Tuhannya telah menguji Ibrahim. Nah, di sini pelakunya maksudnya kata kerjanya yang mana di sini? Kata kerja wa izib tala Ibrahima robbuhu. Ibtala. Ibtala adalah verba atau kata kerja atau fi'il. Dan mana objeknya atau maf'ul bihnya? Ibrahim. Ibrahim. Ibrohi
hina dengan fathah ya, objek. Tanda objek itu adalah dengan fathah kalau yang mufrad. Berarti pelakunya Robuhu. Robu. Robu. Ini adalah merupakan pelaku dari kata kerja Robu aja kan? bersalah. Robu. Dan robu ini ternyata menggandeng mudhof ilaih. Dia itu membawa-bawa domir. Robu hu Tuhannya. Nyah ini kembali ke Ibrahim. Idi betala. Ibrahim. Ke Ibrahim. Oh, kembali. Tuhannya siapa kan gitu mungkin. Oh, Ya Tuhannya Ibrahim. Dan ingatlah ketika Tuhannya telah menguji Ibrahim. Kan maksudnya Tuhannya Ibrahim. Nah, di sini hu-nya kan kembali kepada Ibrahim. Untuk pola fa'il yang mempunyai mudhof ilaih domir dan domirnya kembali kepada maf'ul bih ya. Ini unik ya. Jadi maf'ul bihnya wajib diawalkan atau diakhirkan? diakhirkan. Wajib. Diawalkan. Diawalkan. Itu yang wajib diakhirkannya fa'ilnya wajib diakhirkan, objeknya atau maf'ul bihnya wajib diawal. Wajib Betul. Ini didahulukan. satu contoh lagi untuk pola yang seperti ini biar lebih paham. Yauma la yanfa'uz zalimina ma'dziratuhum. Yauma. Kira-kira bagaimana terjemahnya ini? Boleh, silakan. Terjemahkan dulu. Yauma la yanfa'uz zalimina ma'dziratuhum. Kira-kira aja dulu, nanti saya betulkan. Pada hari tidak bermanfaat Pada lagi, hari tidak bermanfaat lagi, tidak bermanfaat az-zalimina kepada orang-orang zalim, kepada orang-orang zalim, ma'dziratuhum permohonan maaf mereka. Oke, uzur ya. Uzur itu alasan. Uzur, alasan mereka. Karena kan nanti orang zalim itu beralasan gitu. Ya saya berbuat zalim karena si Anu, karena ini, karena Anu, karena ini, banyak alasan. Nah, tetapi di dalam Al-Qur'an yauma la yang fa'uz zalimina ma'dziratuhum. Pada suatu hari tidaklah akan bermanfaat bagi orang-orang zalim itu alasan mereka, uzur mereka itu alasan. Nah, di sini kata kerjanya yang mana? Fiilnya yang mana? Fiilnya Yang layan Pak. Ini fiilnya ya bentuknya nafi, bentuknya negatif atau la. Berarti fiil kan butuh fa'il dan maf'ul. Tentukan mana fa'il dan maf'ulnya, mana subjek dan objeknya. Fa'ilnya ma'dziratu. Objeknya zalimina. zalimina maf'ul bih. Fa'ilnya ma'dziratu. Ini fa'ilnya ya. Dan objeknya Az-zalimina. zalimina. Nah, ini objeknya ya. Az-zalimina adalah objeknya. Nah, lihat pada kata ma'dziratu. Ma'dziratu, oke, sedikit pertanyaan. Kenapa ma'dziratu fi'ilnya yang fa'u? Ma'dziratu itu bentuknya muannas atau mudzakkar? Ma'dziratun, misalnya kan ma'dziratun, kata aslinya kan ma'dziratun. Mudzakkar. Pakai ada ceritanya gitu. Mudzakkar. Mudzakkar muannas, ma'dziratun. Muannas. Muannas tambah Ada data yang tahu marbutanya. alasannya kok kenapa di sini menggunakan yanfa'u tidak tanfa'u? Yanfa'u kan domirnya aslinya huwa. Ada yang tahu alasannya? Karena dipisahkan oleh maf'ul bih az-zalimin. Nah, tepat sekali. Karena kata kerja dengan pelakunya terpisah. Kalau kata kerja terpisah walaupun dengan huruf ya,
atau ini bahkan dengan maf'ul bih, maka kata kerja harus tetap pada bentuk mudzakarnya. Boleh ya, boleh pada bentuk mudzakarnya. Sebetulnya boleh. La tanfa'uz zalimina ma'dziratuhum itu jawaz, boleh. Boleh juga la yanfa'uz zalimina ma'dziratuhum juga boleh. Jadi apabila kata kerja terpisah tidak langsung menempel gitu ya maksudnya, itu jawazan. Boleh bentuknya mudzakkar, boleh bentuknya mu'annas. Itu kaidahnya ya. Jadi membolehkan bentuk mudzakkar dan mu'annas apabila pelaku terpisah. Nah ini yaitu pelaku terpisahnya dengan objek gitu. Dan ini jenisnya terpisahnya wajib. Wajib didahulukan. Dengan alasan apa? Karena ada apa di sini? Domir. Ada domir Ada yang domir kembali kepada maf'ul. yang kembali Yang kembali kepada pada maf'ul. maf'ulnya az-zalimin. Nah, domir mudhof ilaih yang kembali kepada maf'ul inilah yang mengakibatkan maf'ul bi wajib diawalkan dan fa'il wajib diakhirkan. Inilah jenis domir yang kembali atau ya'udu ilal maf'uli. Mudah-mudahan paham ya yang jenis ini. Jadi kalau nanti melihat ada domir yang kembali lagi kepada maf'ulnya dan juga domirnya itu menempel pada fa'ilnya, lihat pada Al-Quran di ayat apapun pasti maf'ul bihnya diawalkan gitu ya. Nah sekarang kita masuk kepada bagian ketiga. Fayajibu takdimu ahadihi. Nah, kalau yang ketiga ini wajib mendahulukan salah satu dari kedua mereka, maksudnya fa'il dan maf'ul ya. Nah yang pertama, tidak kana ahaduhuma domiron muttasilan wal akhirus man zohiron. Wal akhiru isman zohiron, tapi cara bacanya wal akhirus man zohiron karena isman itu mempunyai hamzahnya hamzah wasol, sehingga cara bacanya disambung ke huruf langsung sinnya. Wal akhirus man zohiron. Fayajibu takdimud domiri minha. Nah, bagaimana terjemahnya? Jika salah satu dari keduanya merupakan domir yang bersambung dan yang lainnya adalah isim zohir, fayajibu takdimud domir minha. Nah, intinya ini sih sebetulnya wajib mendahulukan domir. Ini. Kalau ada domir baik dari pelaku baik dari objek, yang wajib didahulukan itu apa? Domir. 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 Untuk hal yang seperti ini domir lah yang didahulukan. Kalau ada objek berupa domir, domir sebagai objek didahulukan. Kalau ada fa'il sebagai objek, domir sebagai objek didahulukan. Contohnya ini, yang fa'il, berarti fa'il ini akan berupa domir. Ini yang fa'il ya. Akramtu aliyan. Tu disinilah yang menjadi pelaku kan. Aliyan itu bukan domir karena itu nama orang, maka dahulukanlah pelaku karena domir lebih utama. Itu yang paling intinya, domir adalah utama, didahulukan. Kemudian yang kedua, wayuqaddamul maf'ulu. Ini contoh yang didahulukan maf'ul. Berarti maf'ulnya berupa apa? Domir kan kalau didahulukan maf'ul. Nahu contoh, akromani aliyun. Pelakunya di sini kan Ali, tapi ni itu domir. Maka dahulukanlah domir sebagai objek itu ketimbang aliyunnya sebagai nama orang. Jadi akromani aliyun, Ali telah menghormati saya. Nah, mudah-mudahan paham ya. Jadi ingat untuk ini kaidahnya pokoknya domir adalah utama gitu ya. Domir adalah utama. Ini untuk kaidah yang ini ya, domir adalah yang utama. Bagaimana suara saya masih jelas kedengaran? Masih jelas Pak Ustadz. Jelas dengan saya. Baik. Nah, jadi mudah-mudahan ya ada gambaran mengenai apa yang dijelaskan.
sementara kita jelaskan sampai sana dulu, sampai 3 poin. Karena ini semakin detil gitu. Hukum-hukum maf'ul bihnya semakin detil. Dan insya Allah kita pada kesempatan selanjutnya akan masuk kepada wujubu takdimil maf'uli alal fi'li wal fa'ili. Nah, ini yang wajib mendahulukan maf'ul atas fi'il dan fa'il secara sekaligus, itu akan kita bahas pada minggu depan. Jadi tidak perlu banyak-banyak dulu teorinya, yang penting kita paham sedikit demi sedikit, setahap demi tahap. Yang penting terus mengikuti kajian. Alhamdulillah pas azan isya kita juga materi sudah kita cukupkan ya. Sedikit kita mengulas. Pertama, ingat di sini urusannya adalah bolehnya maf'ul bih itu diawalkan dan diakhirkan, yaitu ketika jenisnya zahir. Lihat, ketika jenisnya zahir maksudnya kata biasa yaitu an-nabiyyu dan kata rojul itu boleh dibulak-balik, maf'ulnya di awal, maf'ulnya di akhir. Kemudian yang wajib diakhirkan maf'ul bih itu ketika takut iltibas, ketika takut kacau atau takutnya terjadi kesalahan mana fa'il, mana objek atau kata-kata yang samar, maka bentuklah kepada bentuk yang objeknya seperti biasa, yaitu di akhir. Nah, kemudian apabila domirnya fa'il dan maf'ul kedua-duanya domir, bentuklah sebagaimana biasa, yaitu objek diakhirkan. Oke, kemudian yang wajib didahulukan dari maf'ul itu adalah ketika maf'ul nanti ada domir yang kembali dari fa'ilnya, sehingga fa'ilnya wajib diakhirkan. Kemudian yang ketiga, wajib mendahulukan salah satunya adalah ketika fa'il itu domir atau maf'ul itu domir. Karena domir adalah yang utama diawalkan dalam urusan fa'il dan dalam urusan maf'ul. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan manfaat dari apa yang saya jabarkan ya. Silahkan disebarkan kembali ilmu ini ya, agar tidak lupa juga ya semuanya. Baik, kita cukupkan dulu pertemuan hari ini. Kita akan lanjut pada minggu mendatang dan kita akan melaksanakan sholat. Nah, syukran li ihtimamikum fi hadhil fursa wa insyaallah sanuwasil hadhil jalsa qadim wahyabina anak tatima biddu'a rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan ila liqa fil usbu'il qadim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Khairan kasiran. Iya, sama-sama.